Bagaimana cara mengamankan semua jenis server mikrotik kita ya teman-teman sekalian. Caranya yaitu di sini saya menggunakan 6 cara saja ya teman-teman sekalian. 6 cara yang umum biasanya dikonfigurasikan terhadap keamanan sebuah server. Sisi interface-nya di sini saya sudah konfigurasikan untuk Ether 1 yaitu WAN atau sumber internet. Mengamankan semua jenis server mikrotik, cara pertama yaitu penggantian login masuk. Caranya langsung saja kita menuju ke sistem, lalu kita masuk ke users. Oke, untuk port yang tidak kita pakai sebaiknya kita disable saja ya teman-teman. Langsung saja di sini API dengan port 8728 kita disable. Kemudian pada API SSL dengan port 8729 juga kita disable. Untuk FTP dengan port 21 juga kita disable. Lalu SSH dengan port 22 juga kita disable ya teman-teman. Yang sangat riskan yang terakhir ini yaitu port 23 yaitu telnet. Ini kita disable juga ya teman-teman sekalian. Langkah ketiga yaitu mengganti port service default, yaitu yang kita gunakan yaitu port service default port Winbox menggunakan port 8291. Ini semua orang sudah mengetahui bahwa port default sebuah mikrotik remote menggunakan Winbox yaitu portnya 8291. Makanya untuk alasan keamanan sebaiknya portnya ini kita ganti. Seumpamanya kita ganti menjadi 8297. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat YouTube sekalian semuanya, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel saya, Rifi Albani. Apa kabar para sobatku sekalian semuanya? Mudah-mudahan para sobat sekalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mengamankan semua jenis server mikrotik kita ya teman-teman sekalian. Caranya yaitu di sini saya menggunakan 6 cara saja ya teman-teman sekalian. 6 cara yang umum biasanya dikonfigurasikan terhadap keamanan sebuah server mikrotik. Yaitu cara pertama kita mengganti login masuk ke router mikrotiknya ya teman-teman sekalian. Biasanya login defaultnya yaitu admin dan kata sandinya kosong. Itu ternyata sangat rentan sekali ya teman-teman sekalian. Makanya wajib kita ganti login masuk terhadap server mikrotik kita. Kemudian langkah kedua, kita menonaktifkan port service list yang tidak kita gunakan lagi. Nanti saya akan share, saya akan perlihatkan step by stepnya ya teman-teman sekalian. Kemudian langkah ketiga, kita mengganti port service defaultnya. Kemudian langkah keempat, kita mendisable neighbor list ya teman-teman. Lalu yang kelima, kita menerapkan ARP atau Address Resolution Protocol. Nanti saya akan mempraktekkan menggunakan metode static IP dan dynamic IP ya teman-teman sekalian. Nanti untuk metode static IP saya akan praktekkan menggunakan LAN adapter laptop saya ya teman-teman sekalian. Di sini nanti untuk mode static IP-nya saya menggunakan IP 192.168.80.100/24. Oke. Lalu untuk dynamic IP-nya nanti saya akan praktekkan menggunakan IP DHCP ini ya teman-teman sekalian, yang dikhususkan untuk WLAN 1 pada router board RB941 saya nanti ya teman-teman sekalian. Kebetulan untuk praktek sharing pada kesempatan kali ini saya menggunakan router board RB941 2ND. Lalu langkah terakhir kita akan
melakukan setting MAC address wireless filtering ya teman-teman sekalian. Ini wajib kita aktifkan pada jaringan internet kita. Oke teman-teman sekalian, untuk MAC address wireless laptop saya yaitu 00.219.7E, 0B, B1 dan 70. Lalu untuk MAC address LAN card Ethernet saya yaitu 00.16.36 FA 81 dan C2 ya teman-teman sekalian. Oke, untuk melihat MAC address wireless dan MAC address LAN card, caranya sebagai berikut ya teman-teman sekalian, yaitu dengan cara menekan logo Windows pada keyboard laptop dibarengi dengan huruf R. Maka akan keluar run. Pada run kita ketikkan CMD, kemudian kita pilih OK. Oke, pada CMD terminal ini kita langsung saja ketikkan IP config spasi /all. Kita enter. Oke, di sini terlihat ya teman-teman sekalian, untuk Marvel Yukon PCIe Fast Ethernet. Ini artinya LAN card Ethernet saya ini ya teman-teman sekalian. Di sini menggunakan MAC address 00 sama 0016.16.36 36 FA 81 C2 dan C2 ya teman-teman sekalian. Lalu untuk wirelessnya di sini terlihat Atheros AR507EG wireless network adapter, yang artinya ini wireless adapter laptop saya ini ya teman-teman sekalian. Di sini menggunakan MAC address 00.00.19.19 7E 7E 0B 0B B1 B1 70 dan 70. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, untuk Ether 1 nanti saya tanam IP internetnya yaitu menggunakan IP 192.168.15.15/24 yang sebelumnya saya sudah konfigurasikan terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, supaya durasi video saya tidak terlalu panjang. Lalu untuk IP DHCP WLAN satunya nanti saya konfigurasikan menggunakan IP 10.3.10.1/24. Lalu untuk IP statiknya saya menggunakan IP 192.168.80.100/24. Oke, langsung saja ya teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan performa video saya untuk kedepannya. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap teman-teman sekalian sudah melakukan subscribe dan share video tutorial saya ini ya teman-teman sekalian. Semoga video saya dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya teman-teman sekalian, kita buka Winbox kita. Di sini saya menggunakan Winbox versi 3.27 ya teman-teman sekalian, karena pada tutorial kali ini saya menggunakan router board RB9412ND, yang router board RB9412ND ini bisa di remote atau dibuka menggunakan Windows versi 3.27. Karena kalau menggunakan Windows versi 2, RB9412ND ini tidak bisa kita buka ya teman-teman sekalian. Oke, di sini terlihat terdapat antena AP padangan Tudanguran ya teman-teman sekalian. Pada neckboard ini coba kita refresh. Oke, masih tetap kelihatan ya teman-teman AP padangan Tudanguran, dan saya menggunakan router board Groove 52 HP NR2 ya teman-teman. Oke, langsung saja caranya kita masuk pada MAC address terlebih dahulu terhadap RB9412ND nya. Kemudian untuk login defaultnya yaitu admin dan kata sandinya kosong. Kemudian kita pilih connect.
Oke teman-teman sekalian, ini merupakan tampilan awal sebuah router board MikroTik, dan di sini saya menggunakan Winbox versi router boardnya yaitu versi 6.47.3. Dan di sini kita coba lihat untuk sistemnya. Sistemnya di sini pada router boardnya saya menggunakan router board RB9412ND, terlihat ya teman-teman sekalian. Oke, kita tutup saja. Oke, di sini saya perlihatkan terlebih dahulu ya teman-teman sekalian pada sisi interface-nya. Di sini saya sudah konfigurasikan untuk Ether 1 yaitu WAN atau sumber internetnya jatuh turun pada Ether 1 ya teman-teman sekalian. Lalu untuk Ether 2 di sini saya colokkan ke laptop saya ya teman-teman sekalian, buat guna konfigurasi router board RB9412ND-nya. Lalu untuk Ether 3 di sini masuk antena AP Groove 52 HPN 2R-nya ya teman-teman. Untuk Ether 4 saya biarkan kosong, tidak tercolok apa-apa. Kemudian di sini untuk WLAN 1 sudah saya konfigurasikan ya teman-teman. Di sini untuk WLAN 1 saya buat menjadi mode AP bridge, karena di sini akan saya gunakan praktek buat connecting dari laptop saya, wireless laptop, ke router board RB941-nya. Oke, di sini untuk SSID saya buat YouTube tutorial seperti ini ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat, coba kita scan. Oke, ini terlihat SSID YouTube tutorial, yaitu ini SSID yang keluar dari router board RB941 saya ya teman-teman. Kemudian untuk security profile-nya di sini saya sudah buat security profile-nya my tutorial ini ya teman-teman. Oke, untuk kata sandinya kita coba lihat pada menu wireless, pada security profile. Kemudian di sini terlihat security profile-nya namanya yaitu my tutorial dengan kata sandi Rivi Albani, dan WPA2 pressure key-nya juga Rivi Albani ya teman-teman. Oke, kita tutup saja. Kita tutup. Oke, pada sisi interface di sini sudah saya konfigurasikan ya teman-teman. Untuk menghemat waktu, pada interface list juga sama. LAN-nya menuju bridge 1 lokal dan WAN-nya menuju Ether 1 WAN ya teman-teman, sumber internet. Oke, kita tutup saja. Kemudian pada sisi bridge di sini sudah saya tambahkan bridge-nya, yaitu saya buat namanya menjadi bridge 1 lokal. Oke, kemudian pada segmen bridge-nya, pada port-nya yang saya jadikan satu segmen bridge, yaitu Ether 2 LAN menuju laptop, Ether 3 LAN menuju antena AP Groove-nya, dan Ether 4 kosong ya teman-teman sekalian. Seperti ini sudah saya buat satu segmen bridge. Oke, pada sisi IP address di sini saya sudah membuat IP untuk sumber internetnya, yaitu seperti yang awal-awal saya jelaskan sebelumnya, yaitu IP internet pada Ether 1 yaitu menggunakan IP 192.168.15.15/24. Kemudian di sini yang belum kita tambahkan yaitu untuk IP DHCP WLAN 1 dan IP static menuju laptop saya nanti ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tambahkan terlebih dahulu IP DHCP WLAN 1-nya ya teman-teman. Caranya kita klik add. Lalu di sini kita tambahkan IP untuk WLAN 1-nya yaitu 10.3.10.1 ya teman-teman. Oke, kita tambahkan 10.3.10.1/24. Oke, di sini akan kita buat pada interface-nya menuju ke WLAN 1 ya teman-teman sekalian. Di sini akan menuju ke WLAN 1 ini ya teman-teman. Ke sini ya teman-teman. Menuju ke sini. Pada AP SSID YouTube tutorial ini. Oke. Kemudian kita klik apply. Kita kasih komen terlebih dahulu. Ini wireless RB
941.2.ND. Oke, seperti ini ya teman-teman, biar gampang kita mengingatnya. Dan kita klik OK. Oke, untuk IP DHCP mengarah ke WLAN 1 sudah kita berhasil buat. Kemudian kita buat IP statik yang menuju ke laptop saya, yaitu ringnya 192.168.80.1. Nanti akan saya tanamkan pada laptop saya menggunakan IP statik 192.168.80.100 ya teman-teman. Langsung saja di sini kita tambahkan 192.168.80.1/24. Kemudian pada interface-nya di sini menuju ke bridge 1 lokal ya teman-teman. Sebelumnya kita beri komennya, yaitu bridge lokal. Kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini untuk address listnya sudah kita berhasil konfigurasikan ya teman-teman sekalian, sesuai dengan konsep awal yang sudah kita siapkan seperti ini. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Pada address list kita minimize saja. Pada bridge-nya juga kita minimize saja ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat IP DHCP ya teman-teman sekalian. Kita tambahkan pada DHCP server. Oke, langsung saja kita masuk ke DHCP setup. Pada DHCP server interface di sini, karena kita konsep awalnya untuk DHCP-nya kita arahkan ke WLAN 1, maka pada DHCP server interface-nya kita arahkan ke WLAN 1 seperti ini. WLAN 1. Kemudian kita klik next, 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 kita klik next. Oke, pada notifikasi setup has completed successfully, artinya settingan yang sudah kita konfigurasikan sudah berhasil ya teman-teman. Kita klik OK saja pada notifikasi. Kemudian untuk DHCP servernya kita close saja. Kemudian kita akan membuat IP statik yang akan digunakan saat tester pada LAN adapter laptop saya ya teman-teman sekalian, yaitu IP statiknya 192.168.80.100. Langsung saja caranya, kita masuk ke IP, kita menuju ke firewall, lalu kita menuju ke Mangle. Pada Mangle kita klik add. Pada general, chain-nya di sini menuju ke forward, dan DST address-nya di sini kita buat IP statik yang sudah kita konsep dari awal, yaitu 192.168.80.100. Oke, langsung saja teman-teman, 192.168.80.100. Lalu pada protokol di sini kita arahkan ke ICMP dan kita mark, tandai ya teman-teman. Untuk actionnya di sini kita arahkan actionnya menuju ke mark paket, lalu new paket marknya di sini seumpamanya kita buat paket net IP 192.168.80.100. Lalu pada passwordnya kita hilangkan checklistnya, kita disable, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita membuat satu lagi pada Mangle, yaitu buat mengarahkan ke uploadnya ya teman-teman. Caranya kita pada chain menuju ke forward dan protokolnya di sini menuju ke ICMP, kita tandai. Lalu pada advanced-nya ini, pada search address list ini kita buat umpamanya upload underscore 192.168.80.100. Kemudian pada action di sini actionnya tetap ke mark paket. Lalu pada new packet marknya seumpamanya kita buat upload IP 192.168.80.100 seperti ini. Dan passwordnya kita hilangkan checklistnya, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu
kita masuk pada address list. Di sini kita tambahkan untuk mengarahkan ke IP target, yaitu pada name di sini kita buat LAN. LAN ini nanti gunanya pada interface di sini ya teman-teman. Di sini biar LAN listnya mengarah ke bridge 1 lokal. Jadi setiap traffic LAN atau setiap traffic pada port Ether 2, 3, dan 4 ini kan dalam satu segmen bridge. Makanya di sini fungsi dari interface list itu yaitu mengarahkan IP firewall pada address list ini supaya menuju ke bridge 1 lokal. Oke teman-teman, langsung saja pada address list di sini kita tambahkan name-nya menuju ke LAN. Lalu addressnya di sini tadi 192.168.80.100. Timeoutnya kita provide new value. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk mengarah ke uploadnya, yaitu upload IP 192.168.80.100 yang sudah kita buat pada mangle tadi ya teman-teman. Pada mangle ini upload IP 192.168.80.100 ya teman-teman. Seperti ini. Oke, pada address list kita buat upload 192.168.80.100. Di sini kita isikan IP-nya yaitu 192.168.80.100. Lalu kita provide new value. Jadi timeoutnya kita providedkan. Kemudian kita klik play, kita klik OK. Oke, untuk settingan IP statiknya sudah selesai ya teman-teman. Kita close saja. Di sini kita cancel saja. Oke, langsung saja teman-teman kita praktekkan cara pertama. Oke, cara pertama yaitu untuk mengamankan semua jenis server mikrotik. Cara pertama yaitu penggantian login masuk. Caranya langsung saja kita menuju ke sistem, lalu kita masuk ke users. Di sini untuk login defaultnya yaitu admin ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat login defaultnya admin. Ini wajib kita hapus setelah kita melakukan pembuatan login baru ya teman-teman, karena login defaultnya ini sangat riskan. Semua tahu bahwa login defaultnya itu admin. Oke, untuk name-nya di sini seumpamanya kita buat Rivi. Lalu untuk groove-nya di sini kita buat full. Lalu passwordnya seumpamanya Albani. Lalu konfirmasi passwordnya juga sama Albani. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita lakukan tester terhadap login yang sudah berhasil kita buat, apakah sukses apa tidak ya teman-teman. Langsung saja kita close winbox kita, kemudian kita masuk pada winbox lagi. Oke, langsung saja kita arahkan kepada RB9412ND nya ya teman-teman. Kita arahkan ke MAC address. Loginnya yaitu Rivi yang sudah kita buat tadi. Lalu passwordnya Albani. Kemudian kita pilih connect. Oke, alhamdulillah ya teman-teman sekalian, untuk pengamanan loginnya sudah berhasil kita buat. Langsung saja untuk login defaultnya kita hapus ya teman-teman, demi alasan keamanan. Caranya kita arahkan pada admin ini, kita klik satu kali, kemudian kita remove atau klik tanda minus ini ya teman-teman. Langsung saja, oke, kita tutup saja. Kemudian langkah kedua yaitu kita menonaktifkan port service list yang tidak kita gunakan. Caranya yaitu kita masuk ke IP, kemudian kita menuju ke tab services ini. Oke teman-teman sekalian, di sini terlihat ada beberapa port yang terbuka ya teman-teman sekalian. Di antara beberapa port yang terbuka ini
pada umumnya kita cuma menggunakan dua port saja, yaitu port Winbox dan port www atau port web ya teman-teman sekalian, atau port HTTPS. Oke, untuk port yang tidak kita pakai sebaiknya kita disable saja ya teman-teman. Langsung saja di sini API dengan port 8728 kita disable. Kemudian pada API SSL dengan port 8729 juga kita disable. Untuk FTP dengan port 21 juga kita disable. Lalu SSH dengan port 22 juga kita disable ya teman-teman. Yang sangat riskan yang terakhir ini yaitu port 23 yaitu telnet. Ini kita disable juga ya teman-teman sekalian. Oke, untuk cara yang kedua, penonaktifan port service list yang tidak digunakan sudah kita lakukan ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian langkah ketiga yaitu mengganti port service default, yaitu yang kita gunakan yaitu port service defaultnya yaitu Winbox ya teman-teman sekalian. Di sini port Winbox menggunakan port 8291. Ini semua orang sudah mengetahui bahwa port default sebuah mikrotik remote menggunakan Winbox yaitu portnya 8291. Makanya untuk alasan keamanan sebaiknya portnya ini kita ganti. Seumpamanya kita ganti menjadi 8297. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Lalu port yang harus kita ganti defaultnya yaitu port www atau port web atau port HTTPS ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja untuk portnya di sini kita ganti seumpamanya menjadi 89. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk meremote Winbox yang portnya sudah kita rubah menjadi port 8297 maupun port webnya menggunakan port 89 ya teman-teman. Caranya langsung saja kita buka Winbox kita lagi. Oke, di sini terlihat ya teman-teman sekalian, untuk melakukan pengetesan terhadap port yang sudah berhasil kita rubah, untuk melakukan testingnya kita menggunakan IP address untuk loginnya ya teman-teman sekalian. Oke, di sini IP address server RB9412ND-nya yaitu menggunakan IP 192.168.80.1. Maka untuk laptop saya akan tanam ring IP yang satu ring dengan IP server RB9412ND-nya ya teman-teman. Langsung saja saya menuju ke LAN adapter laptop saya. Pada LAN adapternya saya klik kanan, lalu saya pilih Open Network and Sharing Center. Oke, kemudian kita menuju ke local area connection ini ya teman-teman sekalian. Lalu kita masuk pada properties. Kemudian kita masuk pada Internet Protocol version 4 ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita klik dua kali. Kemudian di sini pada IP addressnya langsung saja kita ganti menjadi IP yaitu 192.168.80.100 ini ya teman-teman. Langsung saja kita ganti menjadi 80.100. Di sini juga sama 80.1 80.1. Kemudian kita klik OK, kita klik OK, kita klik close. Oke, kita minimize saja. Oke, kemudian kita minimize saja ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja untuk melakukan pengetesan terhadap port 8297 yang sudah kita rubah sebelumnya. Caranya pada Winbox kita arahkan pada IP address ini ya teman-teman. Kemudian untuk connect to IP 192.168.80.1 ini kita tambahkan .28297. Jadi cuma operator saja yang mengetahui server yang sudah kita rubah port Winbox defaultnya menjadi 8297.
Jadi kalau menurut saya cara yang seperti ini lebih aman ya teman-teman sekalian. Setidaknya sedikit agak merepotkan terhadap oknum-oknum tertentu yang hendak melakukan kejahatan terhadap server Mikrotik yang kita miliki ya teman-teman sekalian. Langsung saja untuk login masih sama, Rivi dan passwordnya Albani. Kita langsung saja pilih connect. Oke, seperti itu ya teman-teman sekalian, sangat simple sekali sebenarnya, tapi manfaatnya banyak kalau menurut saya. Satu sisi ya untuk mengamankan server routerboard RB941 2ND yang saya miliki ini, khususnya mungkin pada umumnya buat teman-teman sekalian juga dapat bermanfaat ya teman-teman sekalian. Oke, kita tutup saja. Kemudian kita coba lagi untuk masuk menggunakan port 8291. Apakah berhasil ya teman-teman sekalian? Kita coba, kita masuk. Mau ditulis 8291 juga boleh, mau ditulis tanpa embel-embel 8291 juga boleh ya teman-teman. Oke, seumpamanya kita coba menggunakan 192.168.80.1 tanpa embel-embel 8291. Langsung saja kita pilih connect. Oke, seperti ini teman-teman, ada notifikasi error could not connect to IP 192.168.80.1, yang artinya kalau kita menggunakan port defaultnya sudah tidak bisa lagi untuk meremote server kita. Jadi untuk meremotnya karena sudah portnya kita ganti dari default 8291 kita rubah menjadi 8297 tadi. Makanya untuk meremote server kita nanti kita tambahkan embel-embel 829.28297 seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai setakat ini teman-teman sekalian bisa memahaminya ya teman-teman. Oke, kita close. Lalu kita akan melakukan tester terhadap www atau https ini ya teman-teman sekalian. Kita akan melakukan pengujian terhadap port webnya ini. Caranya langsung saja pada web ini kita ketikkan 192.168.80.1. Apakah bisa? Oke, terlihat teman-teman sekalian tidak bisa remote server kita menggunakan port default web HTTPS-nya. Port 80 sudah tidak aktif. Makanya untuk meremote server menggunakan web HTTPS-nya kita menambahkan 192.168.80.1.289 karena untuk port webnya sudah kita ganti menjadi port 89 seperti ini ya teman-teman. Makanya pada saat kita meremote kita tambahkan .289. Kita coba enter. Oke teman-teman sekalian, terlihat di sini ada tampilan login terhadap RB941 kita ya teman-teman. Coba saja kita seumpamanya di sini tadi loginnya Rivi dan passwordnya Albani. Kita pilih login. Kita simpan saja. Kita minimize. Oke, teman-teman sekalian, terlihat ini merupakan tampilan web RB941 2ND saya ya teman-teman. Oke, terlihat ya teman-teman sekalian. Oke, kita minimize saja ya teman-teman. Oke, untuk langkah ketiga mengganti port service defaultnya sudah kita terapkan ya teman-teman sekalian, dan sudah kita lakukan tester dan uji coba sudah berhasil. Kemudian untuk langkah keempat yaitu mendisable neighbor list. Apa itu neighbor list? Neighbor list adalah seperti penampilan seperti ini ya teman-teman. Tampilan seperti ini saya perlihatkan.
Netboard list adalah daftar address list yang sudah terkoneksi terhadap server RB941 kita. Jadi semua klien atau IP yang terhubung ke server kita akan terdeteksi pada netboard list ini ya teman-teman sekalian, selama klien kita menggunakan produk MikroTik. Kalau di luar produk MikroTik tidak terlihat pada netboard bawaan Winbox-nya. Langsung saja untuk disable atau menyembunyikan IP address ini, caranya yaitu kita masuk ke IP, kemudian kita arahkan ke tab netboard sini ya teman-teman. Oke, di sini terlihat ada banyak kumpulan IP address ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat ada beberapa IP yang sudah terkoneksi. Oke, caranya langsung saja untuk mendisable netboard list ini. Caranya kita masuk ke discovery settings, lalu pada interface di sini kita pilih all ini ya teman-teman sekalian, all contains all interface. Langsung saja kita pilih all, kemudian kita klik play, kita klik OK. Oke teman-teman sekalian, di sini sudah terlihat address list pada netboard list, IP address, MAC address, dan identity semuanya sudah tersembunyikan, tidak terlihat lagi ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi pada Winbox kita refresh. Oke teman-teman sekalian, untuk IP server RB9412ND nya sudah hilang ya teman-teman, sudah nggak terlihat. Kenapa? Pada router board RB Groove 52PNR2 ini masih terlihat, karena pada antena Groove ini belum kita sembunyikan netboard listnya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke antena AP nya, kita menggunakan MAC address saja. Untuk login juga sama, Rivi dan passwordnya Albani, kemudian kita pilih connect, lalu kita masuk ke IP, kemudian kita pilih netboard, tab netboard di sini, netboard. Oke teman-teman sekalian, di sini terlihat pada netboard list antena Groove 52-nya terlihat pada Ether 1 ada IP dan MAC address antena ya teman-teman sekalian. Di sini caranya juga sama, untuk mendisable-nya masuk ke discovery settings, lalu pada interface di sini kita pilih all, kemudian kita klik play, kita klik OK. Oke, di sini terlihat teman-teman IP yang terkoneksi terhadap antena Groove-nya sudah terdisable ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita close saja. Oke, kita masuk pada Winbox tampilan awal lagi. Di sini coba kita refresh. Oke teman-teman sekalian, terlihat di sini pada netboard listnya sudah tidak ada IP lagi yang terdeteksi. Oke, untuk cara yang keempat, mendisable netboard list, sudah kita terapkan dan sudah berhasil ya teman-teman sekalian. Kalau menurut saya mendisable netboard list ini sangatlah penting, karena cuma operator pemegang server saja yang mengetahui IP yang kita gunakan berapa. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian langkah kelima yaitu menerapkan ARP atau Address Resolution Protocol, yaitu menggunakan metode static IP dan dynamic IP. Langsung saja kita masuk ke server RB941 nya. Di sini kita close saja. Oke. Untuk melakukan penerapan ARP metode statik dan dinamik ini, langsung saja caranya kita terlebih dahulu harus mengetahui MAC address
LAN atau MAC address target. Dalam kesempatan ini yang akan kita jadikan contoh yaitu laptop saya sendiri ya teman-teman. Di sini pada laptop saya terlihat ada akses internet ya teman-teman sekalian, internet akses. Coba kita melakukan tes pengujian ping terhadap Google. Langsung saja kita klik kanan pada CMD ini, kita pilih command prompt. Kemudian pada terminal CMD ini kita ketikkan ping google.com spasi min t, kita enter. Oke teman-teman sekalian, terlihat pada terminal command from laptop saya ada replay dari Google, yang artinya laptop saya sudah berhasil terhubung ke internet ya teman-teman. Oke, caranya untuk menerapkan ARP metode static IP, yaitu caranya langsung saja kita menuju ke interface ya teman-teman sekalian, menuju ke interface. Pada interface, nah di sini laptop saya masuk pada Ether 2 LAN ya teman-teman sekalian. Kalau mau yang di disable atau yang diterapkan ARP-nya itu khusus laptop saya sendiri, cukup kita mengaktifkan ARP-nya pada Ether 2 LAN laptop saja. Tapi kalau sekiranya teman-teman sekalian mau mendisable atau menerapkan ARP, metode ARP statiknya secara global, semua port, yaitu port yang dalam satu segmen bridge, yaitu port Ether 2, port Ether 3, dan port Ether 4. Caranya kita mengaktifkan ARP, keamanan ARP-nya lewat bridge ini ya teman-teman. Lalu pada bridge di sini kita klik 2 kali pada bridge 1 lokalnya. Lalu pada tab general ARP ini kita pilih replay only ini ya teman-teman sekalian, replay only. Jadi kalau kita pilih bridge-nya yang kita replay only pada ARP-nya, maka Ether yang sudah kita lakukan bridge satunya, yaitu Ether 2, 3, dan 4, apabila MAC address atau IP address tidak didaftarkan pada IP ARP ini, kliennya nanti tidak bisa terkoneksi ke internet. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dalam kesempatan kali ini laptop LAN adapter saya belum saya daftarkan ya teman-teman pada ARP list ini, dengan IP-nya 80.100 ini, dengan MAC address-nya yaitu 001636FA81 dan C2 ini ya teman-teman. Ini belum saya daftarkan secara manual pada ARP list. Oke, untuk melakukan pengetesannya langsung saja kita coba menerapkan ARP-nya pada Ether 2 khusus laptop saya saja ya teman-teman. Langsung saja kita arahkan pada interface Ether 2 LAN, kita klik 2 kali. Lalu pada tab general ARP-nya ini kita pilih menjadi replay only. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian sembari kita memantau ping-pingan terhadap Google-nya ya teman-teman. Kita coba cek ping-pingannya. Oke teman-teman, kita pilih reconnect lagi. Kita lihat pada IP ARP. Oke, di sini terlihat ya teman-teman sekalian, laptop saya berada pada interface bridge 1 lokal. Makanya di sini ping-pingannya belum terputus ya teman-teman sekalian, karena laptop saya berada pada bridge 1 lokal. Jadi yang harus kita terapkan ARP-nya yaitu pada bridge 1 lokal. Langsung saja teman-teman kita terapkan ARP-nya pada bridge 1 lokal ini. Kemudian pada general ARP-nya kita rubah menjadi replay only seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kita klik OK.
Oke, kita lihat pada ping-pingan Google-nya apakah masih terhubung. Oke, teman-teman sekalian, terlihat di sini pada ping Google-nya sudah terputus ya teman-teman sekalian, yang artinya laptop saya sudah tidak berhasil terhubung ke internet. Jadi IP yang tidak terdaftar pada IP ARP ini sudah tidak bisa melakukan akses internet ya teman-teman sekalian. Oke, di sini terlihat pada ARP listnya IP laptop saya sudah hilang ya teman-teman, karena sudah terblok oleh metode ARP, metode statik ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba daftarkan terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, untuk memperlihatkan kepada teman-teman sekalian apabila kalau sudah kita daftarkan pada ARP list ini, apakah laptop saya sudah berhasil terhubung ke internet lagi ya teman-teman sekalian. Langsung saja pada MAC address LAN card atau Ethernet pada laptop saya kopikan, dan IP-nya nanti kita tanam IP statik yaitu 192.168.80.100 ini ya teman-teman. Langsung saja kita klik add pada ARP listnya. Kemudian untuk IP-nya di sini 192.168.80.100. Kemudian MAC address-nya langsung saja kita tempelkan, kita paste. Lalu untuk interface di sini kita arahkan ke bridge 1 lokal ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Langsung saja kita perhatikan lagi ping-pingan terhadap Google-nya. Oke, teman-teman sekalian, terlihat laptop saya sudah ada replay lagi terhadap Google, yang artinya laptop saya sudah berhasil terkoneksi ke internet lagi. Jadi selama MAC address atau IP address client yang tidak terdaftar pada ARP list, maka si klien tidak bisa serta-merta menggunakan akses internet. Atau juga kalau seumpamanya si klien mengubah IP-nya secara diam-diam, seumpamanya kita menerapkan jaringan static IP nih, kliennya sudah kita tetapkan IP-nya seumpamanya 192.168.80.100. Tapi si klien pintar, dia akan mengurut IP-nya, seumpamanya dia buat menjadi IP 80.200, yang kemudian dia akan menyerobot IP klien kita yang lain. Itu pun juga nanti klien yang menyerobot IP klien yang lain tidak dapat terhubung ke internet karena MAC address-nya berbeda. Makanya nanti server akan memberikan IP 192.168.80.100 ini khusus terhadap MAC address yang sudah didaftarkan, yaitu MAC address dalam kesempatan kali ini yaitu MAC address laptop saya. Jadi klien tidak bisa sembarangan mengubah IP secara kehendaknya sendiri ya teman-teman sekalian. Menurut saya untuk penerapan ARP ini sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian. Di samping untuk mencegah malware, untuk mencegah IP cloning seperti itu, sangat bermanfaat sekali saya rasa ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan tester terhadap metode ARP untuk dynamic IP ini ya teman-teman sekalian. Yang dalam kesempatan tutorial kali ini saya akan menggunakan MAC address wireless LAN laptop saya. Langsung saja di sini kita koneksikan, kita scan terlebih dahulu. Untuk wirelessnya di sini menggunakan SSID YouTube tutorial ya teman-teman, dan kata sandinya yaitu Rify Albani. Oke, langsung saja. Untuk memastikan proses testing penerapan ARP metode dinamik ini betul-betul berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan, saya akan mencabut LAN adapter pada laptop saya, teman-teman sekalian. Di sini terlihat LAN adapter laptop saya masih terhubung. Langsung saja saya cabut.
Oke teman-teman sekalian, di sini LAN adapter laptop saya sudah saya cabut ya teman-teman sekalian. Oke, kita tunggu saja, kita lihat ping-pingan pada Google-nya sudah terputus. Oke, kita tunggu sampai LAN adapternya betul-betul terputus ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, terlihat di sini LAN adapter laptop saya sudah terputus. Langsung saja kita scan WiFi-nya, kita koneksikan terhadap YouTube tutorial ini, kemudian kita pilih connect. Kita masukkan kata sandinya yaitu Rify Albani. Kemudian kita pilih OK. Oke teman-teman sekalian, di sini terlihat laptop saya sudah berhasil terhubung terhadap SSID RB9412ND yaitu YouTube tutorial ini ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, langsung saja untuk melakukan tes terhadap metode ARP Dynamic IP-nya, langsung saja di sini laptop saya daftarkan terlebih dahulu terhadap ARP listnya ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini MAC address laptop saya yaitu 00.19.7e.0b B1 dan 70. Langsung saja ini MAC addressnya saya copy. Kemudian pada IP ARP-nya ini saya tambahkan untuk IP addressnya laptop saya yaitu menggunakan IP DHCP server list. Laptop saya menggunakan IP 10.3.10.254 ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita tambahkan 10.3.10.254. Kemudian MAC addressnya kita pastekan saja. Lalu untuk interface-nya di sini kita pilih VLAN 1 ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita lihat lagi pada ping-pingan Google-nya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman sekalian, untuk penerapan ARP list atau metode keamanan ARP-nya sudah berhasil kita konfigurasikan. Kemudian oke teman-teman sekalian, langkah selanjutnya kita akan melakukan MAC address wireless filtering ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita buka wirelessnya. Di sini kita arahkan pada WiFi interface. Pada VLAN 1 kita klik 2 kali. Oke teman-teman sekalian, untuk melakukan MAC address filtering terhadap wireless, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita daftarkan terlebih dahulu MAC address wireless laptop saya, yaitu ini tadi MAC addressnya 00.19.7e 0b B1 dan 70. Kita copy. Lalu kita masuk pada access list ini ya teman-teman sekalian. Kita masuk pada access list, kemudian kita klik add. Pada MAC address kita pastekan saja, kita tempel. Kemudian di sini kita namakan my laptop. Oke, kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, secara otomatis server RB9412ND saya melakukan reconnect ya teman-teman. Langsung saja kita pilih reconnect. Oke, di sini sudah saya tambahkan MAC address laptop saya pada akses listnya ini ya teman-teman. Kita lihat pada registrasi, di sini sudah terkoneksi laptop saya.
Oke, untuk menerapkan MAC address filtering wirelessnya, caranya kita masuk ke wireless, kita men-uncheck this default authenticate ini ya teman-teman sekalian, mendisable default authenticate ini. Jadi kita aktifkan saja, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, laptopnya melakukan reconnect lagi, kita pilih reconnect saja. Oke teman-teman sekalian, di sini terlihat laptop saya masih terkoneksi terhadap wireless AP RB9412ND-nya. Karena di sini laptop saya sudah saya daftarkan MAC address-nya pada access list ini ya teman-teman. Ini untuk melakukan percobaan memotong atau mencoba apabila klien MAC address-nya tidak kita daftarkan pada access list, apakah bisa terkoneksi terhadap AP-nya atau tidak ya teman-teman sekalian. Caranya langsung saja kita disable pada access list ini, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih disable. Maka secara otomatis laptop saya sudah tidak terkoneksi terhadap RB9412ND-nya, terhadap SSID YouTube tutorialnya ini ya teman-teman sekalian. Kita lihat, kita pantau pada ping-pingan Google-nya. Oke teman-teman sekalian, terlihat di sini pada ping-pingan Google-nya sudah tidak terkoneksi lagi ya teman-teman sekalian. Untuk mengizinkan lagi, kita aktifkan menggunakan LAN adapter pada laptop saya ya teman-teman sekalian, karena meremote menggunakan wireless sudah tidak bisa, sudah terblokir oleh MAC address filtering terhadap wireless AP RB9412ND-nya. Oke, saya tancapkan LAN adapter pada laptop saya. Oke, LAN adapter pada laptop saya sudah saya tancapkan teman-teman sekalian, ditandai dengan ada replay dari ping Google-nya secara otomatis. Langsung saja kita pilih reconnect. Oke teman-teman sekalian, di sini coba kita pantau pada registration apakah terkoneksi. Terlihat ya teman-teman sekalian, pada registrasinya sudah tidak ada koneksi terhadap wireless AP router board RB9412ND dengan SSID YouTube tutorial ini. Jadi langsung saja kita coba aktifkan lagi pada access list MAC address saya. Ini kita aktifkan, kita tunggu pada registrasi apakah terkoneksi. Oke, kita lakukan connecting lagi, coba ya teman-teman. Kita coba connectingkan ke YouTube tutorial ini. Oke teman-teman sekalian, my laptop sudah berhasil terkoneksi lagi ya teman-teman sekalian. Oke, kita coba lagi, kita disable lagi. Kita disable. Apakah koneksi? Oke, terputus teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi dalam mengembangkan channel YouTube saya untuk kedepannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-temanku sekalian.